Sekarang katanya eranya Clipper itu berjaya. Nah, apa sih bedanya Clipper dengan Reuploader? Kenapa kok Clipper sekarang itu justru malah dipuja-puja dan memiliki potensi penghasilan yang besar gitu ya. Bahkan ya nggak main-main gitu potensi penghasilannya. Dan apa sih potensi kedepannya untuk seorang Clipper, dan apakah Clipper ini menjadi pekerjaan yang cukup menarik? Dan gimana sih caranya kalau kita itu pengen menjadi Clipper dan pengen berpenghasilan? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kan kita nggak asing ya teman-teman dengan Clipper gitu ya. Istilah Clipper bahkan menjadikan itu menjadi sebuah profesi baru. Ya, yang tadinya di YouTube itu cuman ada konten-konten reaction, terus kemudian konten-konten re-upload, terus kemudian konten-konten original, art dan seterusnya. Sekarang ada yang namanya Clipper ya. Clipper ini sebenarnya kan kalau kita ngomongin tarik garis mundur ke belakang gitu ya teman-teman ya, di YouTube itu kan memang ada kayak tampilan video panjang dan kita memang ada menu klip untuk ngeklip video tersebut. Nah, ini sekarang istilahnya itu dijadikan memang kayak semacam kayak ya kayak jenis-jenis konten baru gitu loh ya. Jadi konten Clipper sebuah live stream gitu ya, terus kemudian atau konten-konten orang lain atau podcast, yang paling banyak sekarang itu kan di podcast ya. Dan ini menjadi sebuah daya tarik yang menarik, dan bahkan Clipper ini bahkan ada yang dibayar dan juga digaji dari hasil kerja kerasnya. Loh, kok bisa re-upload video orang malah digaji? Ini kan yang apa ya, yang menurut saya agak aneh gitu. Kalau biasanya kan dulu orang kesel nih melakukan re-upload, kok sekarang malah videonya di-re-upload kan orang kesel. Kok sekarang malah nyari orang-orang yang mau nge-re-upload videonya. Nih kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa channel ya yang saya coba cari, dan channel-channel ini insya Allah per tanggal kali ini videonya masih lolos monetisasi, masih bisa dimonet. Dan ini kalau kita lihat ya, contoh aja nih ya, contoh singkat aja. Video-video di sini kalau kita perhatikan sudah ada super thanks-nya. Nah, artinya channel ini bisa monet. Nah, meskipun sebenarnya ya channel yang nggak ada logo dolarnya belum tentu channel ini nggak dimonet ya. Kadang ada orang yang sengaja untuk menonaktifkan super thanks-nya. Jadi terlihat shortnya itu tidak ada logo dolarnya, artinya terlihat tidak monet ya. Mungkin biar nggak ditiru orang lain, atau mungkin biar orang lain itu ngira channel ini gak lolos monetisasi dan orang gak niru. Nah, bisa jadi karena di forum-forum luar negeri itu banyak ajakan untuk menonaktifkan super thanks. Kenapa? Biar channelnya tidak ditiru orang lain, karena dianggapnya channel ini gagal monet. Jadi orang kan mikir-mikir ya, mau niru ya, wah channel gak monet kenapa mau ditiru. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi ada beberapa, jadi seperti dance play, terus kemudian 10 plus nih yang waktu itu viral banget, yang 10 plus ini teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan channel ini sampai sekarang pun masih rajin banget untuk upload video ya. Saya rasa antara channel ini udah dismon atau udah monet lagi, karena setahu saya channel ini waktu itu sempat dismon ya teman-teman ya. Sempat monet, sempat dismon, terus kemudian ini rajin lagi. Nah, kalau rajin lagi kayak gini kemungkinan gitu ya, ya dia masih berjuang untuk mengajukan monetisasi lagi. Dan mungkin channel ini kayak semacam menyembunyikan apakah ini dimonet apa tidak. Karena kalau kita perhatikan di sini dia itu sudah tidak monet lagi sih teman-teman. Kalau kita lihat di HP gitu ya, tampilan di HP channel ini nggak lolos monetisasi. Nah, ada juga channel ini nih, Lala Lolo Clipper nih ya. Channel ini juga ya banyak ngeklip streamernya Reza Arab gitu lah ya, kayak si Aloy, terus kemudian podcast juga yang niche-nya adalah soal AAA Clan ya teman-teman ya, grupnya Reza Arab seperti itu. Nah, mereka itu fokusnya di situ ya. Mungkin semua personilnya videonya itu diklip ditaruh di sini, ada Jot dan ada kayak TP dan seterusnya, itu semuanya itu kayak dimasukkan di sini. Jadi memang satu niche. Ya, orang kalau udah nonton ini pasti kalau memang tertarik ya tonton semuanya tuh. Ini aja ada sumbernya tuh dari Harusnya The Movie dan segala macam lah ya teman-teman ya. Dia mengclipper di situ tapi dia masih menyebutkan sumbernya ada di sini. Nah, channel ini apakah monetisasi? Kemarin saya cek ini masih lolos monetisasi gitu ya. Terkadang kan kita bingung ya teman-teman ya, kok bisa sih orang-orang yang re-upload kayak gini kok masih lolos monetisasi? Jadi gini loh, sistem YouTube itu kan mereka mencari tahu konten ini tuh original atau tidak sebelum mereka meloloskan untuk lolos monetisasi atau enggak. Nah, yang jadi masalah adalah ya mungkin banyak orang yang belum mengupload video ini gitu loh, membuat video ini menjadi video yang berbeda. Makanya video ini akan terdeteksi video yang original. Tapi kalau semua orang mere-upload
semua video-video yang sama, sehingga di YouTube itu memiliki banyak sekali video-video model begini, ya udah otomatis nggak lama pasti video-video kayak gini akan kena dismount gitu loh teman-teman ya. Jadi itulah yang terjadi. Kenapa kok banyak channel-channel yang re-upload video orang kok masih monet? Ya itu karena memang yang punya aslinya belum upload di YouTube gitu, atau mungkin nggak ada yang melakukan upload yang sama, sehingga channel ini statusnya masih lolos monetisasi dan dinilai original. Atau banyak terjadi editing dan perubahan-perubahan, atau mungkin jedak-jeduk ya, ala-ala kayak aneh-aneh. Nah sama kayak ini nih, nah ini juga nih, ini channel Mary Amelia udah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi tuh kayak dari story artis, terus kemudian dari real series artis yang mana belum banyak orang yang mengupload di YouTube. Nah dia cuman mengambil sekotak seperti ini, terus dikasih komen-komentar orang lain di sini, yang mana ya ini akan terlihat dan terbaca video yang bener-bener fresh, tidak ada yang menyamai teman-teman ya. Lihat aja tulisannya segambreng kayak gini, komentar orang lah, komentar siapa lah, teks dia lah, dimasukkan semua, terus ada editing efek-efek gitu loh. Ada efek-efek editan yang mana dari efek ini ya tentu saja membuat video keresannya baru. Tuh lihat tuh ya 1,7 juta 960. Gokil banget penontonnya gila banget teman-teman. Kalau kita coba lihat di Social Blade ya, kita akan coba lihat di Social Blade untuk Mary Amelia ini berapa nih total viewsnya nih. Sebentar, karena kan kita lihat ya video-video terbarunya aja cukup lumayan kenceng banget tuh. Kita lihat di sini total views beliau itu 137 juta views selama 30 hari terakhir. Konten-konten seperti itu lumayan banget untuk konten-konten seperti ini yang memang ya bikinnya nggak begitu susah, tapi ya ribet juga ya menggabungkan teks-teks kayak gini banget gitu loh. Nah cuman ya itu tadi, konten-konten seperti ini teman-teman selalu akan membuat hidup kita itu tidak tenang. Kenapa? Karena ada kemungkinan channelnya kena dismount. Tapi ketika kena dismount ya kita bisa mengajukan banding kok. Mengajukan banding itu nggak susah kok. Kita tunjukkan bahwa kita ini benar-benar ngedit dari awal. Kita melakukan restrukturisasi konten, modifikasi dan seterusnya. Kalau kita menjelaskannya dengan baik, harusnya aman sih. Jadi channel itu akan kena monet lagi ya, nggak dismount lagi. Seperti itu teman-teman. Oh ya, sama satu hal lagi teman-teman. Jadi ada beberapa orang juga clipper gini yang memang tidak mengincar uang dari AdSense. Mereka hanya mengincar uang dari trafficnya. Kenapa? Ya seperti kita tahu sendiri, Timothy Ronald membayar para clippernya. Bahkan kemarin Young Lexton mencari clipper yang digaji 10 juta per bulan. Dan masih banyak lagi nih orang-orang yang pengen kontennya itu di-clip ya, di-clipping atau mencari para clipper. Aneh kan, dulu kita tuh pada nggak suka kalau video kita itu di-reupload orang. Nah sekarang udah zamannya era video, kita itu suka kalau video kita itu di-reupload orang. Kenapa? Karena ya kita makin banyak orang mengenal kita. Jadi yang di-push adalah personal brandingnya. Oke lah video kita di-upload orang lain. Nah ketika video itu FYP di TikTok, FYP di Instagram, FYP di YouTube, terus semua orang tahu, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Dan sama halnya seperti ini nih teman-teman. Sama halnya seperti kayak cuplikan podcast kayak gini. Nah ini kan kalau misalnya ada podcast yang lucu kayak gini gitu ya teman-teman ya, orang kan jadi kepo. Akhirnya orang pengen penasaran, pengen nonton video podcast fullnya. Jadi yang punya podcast atau punya konten aslinya merasa terbantu dan senang. Ya ini mendatangkan traffic juga ujung-ujungnya. Karena kan ini kan potongan-potongan pendek aja ya. Jadi orang akan penasaran gitu loh, video aslinya siapa, kayak gimana gitu. Misal scroll ketemu nggak sengaja ketemu video podcast kayak gini gitu ya. Nemu video podcast gini. Ini kan penasaran video aslinya yang mana, ini tuh siapa. Jadi orang akan kepo mencari tahu dan namanya akan semakin mudah untuk dikenal orang lain. Nah itulah tujuan clipper. Sama halnya seperti yang dilakukan Timothy Ronald, dilakukan seperti kayak ya Reza Arab ini ya teman-teman ya. Reza Arab kan nggak ada masalah ya kalau ada yang nge-clipper videonya ya. Kayaknya mereka pun sekarang masih oke-oke aja. Dan teman-teman lihat sendiri popularitasnya akan semakin tinggi. Dan streaming dari AAA Clan ini juga akan semakin banyak dikenal. Yang tadinya kenal cuman sama Reza Arab, terus kemudian banyak nge-clip, yang mana nge-clip personil-personilnya, dan sering banget video-videonya naik di beberapa platform yang pada akhirnya ya pada tertarik ya, pada suka teman-teman. Pada wah keren banget. Oh ini lucu juga nih orang ini. Akhirnya mereka nontonin live streaming aslinya. Dan live streaming aslinya pun juga ya semakin banyak dikenal orang lain gitu loh.
Jadi ini seperti simbiosis mutualisme lah, gitulah pokoknya ya, sama-sama saling menguntungkan. Tapi ada juga sih kreator-kreator yang memang tidak suka ya videonya di clipping gitu ya. Maksudnya banyak yang wah lu nggak modal lu maling video lu, banyak juga. Dan bahkan di antara kita pun para kreator di YouTube itu kan sering banget ya kita itu ngejudge seseorang kalau dia itu mengupload video orang, wah lu maling video orang, lu maling. Padahal yang punya video aslinya tidak mempermasalahkan bahwa videonya di re-upload. Nah begitulah ya teman-teman ya, karena konten-konten clipper, konten-konten reaction adalah konten-konten yang dipandang sebelah mata dan dipandang rendah oleh para kreator-kreator lain yang katanya konten-konten seperti itu mah konten-konten gak berkarya, konten-konten maling video orang, konten-konten yang asal bikin video yang gak bertanggung jawab dan seterusnya. Tapi buat saya pribadi, selama aturan dari platform itu mengizinkan, selama yang punya video mengizinkan, ya nggak ada alasan buat kita untuk ngejudge seseorang. Karena mereka pun juga berkarya, mereka pun ya dapat rezeki dari sana. Ya apa yang salah kalau memang yang punya video mengizinkan, ya siapa kita nggak bisa melarang orang lain gitu loh. Karena kan ya bukan punya kita juga gitu, kecuali video itu video kita dan kita larang. Itu beda cerita. Dan mungkin sama satu hal lagi, kalau platformnya mengizinkan, ya mau dikata apa. Bahkan YouTube pun sudah ada aturan yang namanya ini ya, reuse content, kok penggunaan ulang. Coba deh teman-teman cari deh. Penggunaan wajar YouTube ya. Ini kita cari aja di Google seperti ini, kita juga bisa lihat faktanya ya. Di sini pun bahkan YouTube juga sudah menggunakan contoh-contoh kayak fair use itu apa, penggunaan wajar itu apa, dan ini aman gitu loh. Ada langkah-langkahnya juga yang bisa digunakan untuk sebagai penggunaan wajar gitu. Nah di sini pun ya kita juga harus memahami juga lah ya. Maksudnya ya kita tahu bahwa konten itu gampang, konten itu simple, orang tinggal re-upload. Tapi kalau memang platform mengizinkan, ya kita nggak boleh ngejudge yang aneh-aneh. Gitu guys ya. Jadi mungkin segitu yang ingin saya sampaikan. Ini memang eranya clipper ya. Tapi ya kita kalau misalnya kalau mau berkarya ya kita bikin sendiri gitu loh. Sampai kapan kita cuman ngeklip video orang, kalau misalnya kita sendiri sebenarnya bisa membantu untuk apa ya, untuk menaikkan personal branding kita dengan cara kita sendiri gitu loh ya. Jadi teman-teman mulai sekarang beranikan diri menampilkan wajah di depan kamera, beranikan diri untuk membuat konten, jangan malu. Memang awalnya berat, tapi makin lama makin kesini pastinya akan semakin mudah. Percayalah, semakin kalian itu mudah untuk ngomong di depan kamera, untuk bisa lancar ngontennya, semakin mudah teman-teman itu mencari rezeki di dunia digital kayak gini ya. Karena ya pertama lebih hemat waktu, yang kedua personal branding kalian naik, terus kemungkinan ada endorse datang, itu juga potensi penghasilan lain loh. Karena akun-akun yang besar, akun-akun yang mempunyai banyak traffic, meskipun itu akun clipper, akun re-uploader, itu juga mempunyai potensi untuk menerima endorse loh. Selalu ada aja brand yang pengen produk mereka itu ditampilkan atau dibawakan di dalam akun tersebut. Dan itu banyak teman-teman. Bahkan konten-konten re-upload dakwah Islam di Instagram itu yang endorse juga banyak. Kenapa? Karena kan trafficnya. Jadi brand-brand itu butuh trafficnya. Mereka nggak peduli siapa yang punya akunnya. Yang penting traffic di akun itu bagus, endorse akan datang. Jadi itu adalah potensi-potensi penghasilan dari clipper yang ada saat ini teman-teman ya. Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.